Halo semuanya, kali ini kita ada di sesi 14. Nah, kali ini aku akan bahas nih sesuatu yang sangat penting di dunia keuangan, yaitu 4 jenis risiko utama yang dihadapi lembaga keuangan, khususnya pada bank. Nah, 4 risiko itu adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Kalau kalian pernah dengar tentang kasus Bank Century, Lehman Brothers atau Silicon Valley Bank, nah semua itu tuh sebenarnya terkait dengan jenis-jenis risiko ini. Yang pertama, risiko kredit. Risiko ini muncul ketika nasabah nggak bisa melunasi pinjaman yang mereka ambil dari bank. Kalau banyak debitur gagal bayar, bank bisa rugi besar karena dana yang disalurkan nggak kembali. Contohnya bisa kita lihat dari kasus Bank Century di Indonesia tahun 2008. Bank ini memberikan banyak pinjaman kepada debitur yang ternyata berisiko tinggi dan sebagian besar tanpa jaminan yang kuat. Ketika krisis global terjadi, banyak yang gagal bayar, akhirnya Bank Century kehilangan likuiditas dan masyarakat mulai menarik dananya secara besar-besaran. Nah, kasus ini tuh pemerintah sampai harus turun tangan dan memberikan bailout sebesar 6,7 triliun rupiah. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa risiko kredit yang buruk bisa menular jadi risiko likuiditas dan reputasi. Nah, yang kedua ada risiko pasar. Risiko ini muncul karena perubahan kondisi pasar seperti naik turunnya suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga aset investasi. Contoh paling terkenal adalah kebangkrutan Lehman Brothers di Amerika Serikat tahun 2008. Lehman punya banyak aset dalam bentuk surat berharga berbasis hipotek. Ketika harga properti jatuh dan banyak orang gagal bayar, nilai aset mereka anjlok drastis. Akhirnya Lehman Brothers bangkrut dan memicu krisis keuangan global. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kalau risiko pasar tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menyebar ke seluruh dunia. Makanya, bank perlu strategi manajemen pasar yang hati-hati dan tidak bergantung pada satu jenis aset saja. Nah, yang ketiga ada risiko operasional. Nah, risiko ini datang dari dalam lembaga keuangan itu sendiri. Bisa karena kesalahan manusia, sistem yang gagal, atau bahkan tindakan curang atau fraud. Nah, salah satu paling terkenal adalah kasus Jerome Carville di Bank Societe Generale, Prancis tahun 2008. Nah, Carville melakukan transaksi derivatif dalam jumlah besar tanpa izin dan menyembunyikannya dari sistem pengawasan internal. Ketika pasar berubah arah, transaksi itu menimbulkan kerugian sekitar 4,9 miliar euro. Bayangkan, satu orang bisa menyebabkan kerugian sebesar itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa pengawasan internal dan audit yang lemah bisa berakibat fatal. Bank harus punya sistem kontrol dan kepatuhan yang kuat untuk mencegah risiko operasional seperti ini. Nah, yang terakhir ada risiko likuiditas. Risiko ini muncul ketika bank nggak punya cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun asetnya besar, tapi kalau nggak bisa dicairkan cepat, bank bisa kolaps. Contohnya kasus Silicon Valley Bank atau SVB di Amerika Serikat tahun 2023. Nah, bank ini menyimpan sebagian besar dananya dalam obligasi jangka panjang. Ketika suku bunga naik, nilai obligasi itu turun. Di sisi lain, nasabahnya yang kebanyakan perusahaan startup menarik dananya secara besar-besaran. Dalam hitungan hari, SVB kehabisan kas dan akhirnya runtuh. Nah, kasus ini membuktikan bahwa manajemen likuiditas yang buruk bisa menjatuhkan bank hanya dalam waktu singkat. Dari keempat risiko tadi, kredit, pasar, operasional, dan likuiditas, semuanya saling berhubungan. Kalau satu gagal dikelola, bisa memicu risiko lain dan mengancam stabilitas lembaga keuangan. Jadi penting banget nih bagi setiap bank untuk punya sistem manajemen risiko yang kuat, transparan, dan disiplin. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang 4 risiko utama di lembaga keuangan. Sekian, terima kasih.